No, 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 no. Hey, wait a minute. What did I do wrong? What did I do wrong? You still want to be a lawyer? Di akhir season 4, Jimmy berhasil menipu asosiasi pengacara dengan cerita sedihnya. Dan kini lisensinya telah kembali. Dia kembali menjadi pengacara. Tapi bukan lagi atas nama Jimmy Miguel. Dia menghapus nama terhormat itu dan menggantinya menjadi Saul Goodman. Dan mulai saat ini, Jimmy telah sepenuhnya menjadi Saul Goodman. Well, ini adalah awal season 5 dari series yang berjudul Seperti biasa, di setiap awal season kita dibawa maju 7 tahun ke depan. Tepatnya tragedi setelah Breaking Bad. Di momen ini, setiap detik terasa sangat panjang bagi Jimmy. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Setiap langkahnya seakan-akan ada yang mengikuti. Karena di momen ini, Jimmy telah menjadi buronan kelas berat. Entah apa yang dia rasakan di malam itu, Jimmy berjalan meninggalkan Omaha. Di sepanjang perjalanan dia terus melacak radio komunikasi polisi. Beberapa orang berpendapat Jimmy hanya penasaran. Apakah identitas barunya dicurigai atau tidak? Karena tentu Jimmy nggak ingin hidup paranoid selamanya. Bagaimanapun, Jimmy mengabari karyawannya kalau dia bakalan off selama beberapa hari. Dia juga menanyakan apakah ada orang yang mencarinya. Untungnya, semua paranoid dan ketakutannya itu nggak terjadi. No, nothing wrong. Nobody at all. Thanks, Molly. Setelah beberapa hari dia bersembunyi, Jimmy akhirnya kembali ke rumahnya. Dia kini bisa sedikit lebih tenang dan dia telah bisa kembali bekerja. Tapi di siang itu, seorang pria tiba-tiba mendekatinya dan mengatakan, Hey, sure, it's you. Jimmy hanya diam tanpa menanggapi, karena tentu ini adalah ketakutan terbesarnya. Pria itu mengaku sebagai fansnya. Dia benar-benar menyukai Jimmy. Tapi Jimmy tahu ini adalah jebakan. Karena pria besar di belakangnya telah siap memegang senjata. I don't know what Sure you do. Pria itu mengaku bahwa dulunya dia adalah supir taksi di Albuquerque. Dia juga pernah mengantarkan Jimmy. Mata Jimmy nggak berhenti melihat sekitar. Karena hanya berselang beberapa detik, dia melihat polisi yang tiba-tiba berada di sekitar itu. Ini situasi yang sulit untuk Jimmy. Kalau dia bertindak keras, polisi akan curiga dan dia dalam bahaya. Karena pria ini terlihat urakan dan mudah memancing perhatian. Gak ada pilihan lain. Kini Jimmy harus memilih. Say it. Better call Saul. There we go. You didn't ask, but the name's Jeff. Untungnya pria itu bukan polisi. Dia benar-benar fans fanatik Jimmy sesuai yang dia ucapkan. Dia bahkan meninggalkan nomornya dan siap dihubungi kapanpun. Tapi bagi Jimmy, ini adalah masalah besar. Sebelum semua semakin jauh, Jimmy kembali menelpon jasa vacuum cleaner. Dia meminta kembali dihilangkan. Masalahnya, untuk case Jimmy ini dia harus membayar 2 kali lipat lebih besar daripada biasanya. Yang artinya itu sekitar $200.000 atau hampir 3 miliar rupiah. Tapi Jimmy menyanggupinya. Will that be a problem? No, it's fine. All right, Mr. Tankovic. Kesepakatan pun terjadi. Pria vacuum cleaner ingin Jimmy mendatangi tempat di mana dia terakhir kali diturunkan. Namun, Jimmy terdiam beberapa detik di momen ini. Dan kemudian, Jimmy pun mengatakan, I've changed my mind. Change your mind. I'm gonna fix it myself. Dan kita pun dibawa kembali ke timeline saat ini. Pernyataan Jimmy atas namanya membuat Kim shock. Kim seperti merasa kalau ini bukanlah hal yang baik. Jimmy, what are you... Listen, I know this seems fast. You're gonna call yourself Saul Goodman. I'm already calling myself Saul Goodman. We've talked about this. Jimmy mengaku nama ini adalah nama untuk kliennya. Karena Jimmy telah mendapatkan mereka, jadi nggak mungkin disia-siakan. Customer ponselnya cepat atau lambat pasti akan ditangkap oleh polisi. Easy client.
Kim masih belum memahami logiknya di sini karena ini tiba-tiba banget. Tapi melihat Jimmy yang begitu ambisius membuat Kim gak bisa berkata banyak. If this is how you're really feeling, It is. I say sure. Saul Goodman. Thank you, honey. Berpindah ke Lalo Salamanca. Potongan teka-teki ini terus membayanginya. Menurut data yang dia dapat, terdapat 27 nama Werner Ziegler di Jerman. Tapi hari ini, nama itu tersisa 26. You. Have you ever heard of that guy? Lalu terus mencoba menghubungkan orang Jerman ini dengan tembok beton yang tengah dibuat Gustavo. Kira-kira apa yang tengah mereka bangun? South wall pouring concrete. So there's nothing new going on, huh? Nothing different? Di sini Lalo terus nge-push Nacho dan Domingo untuk mengingat kejanggalan yang terjadi belakangan ini. Nacho sebagai spy tentu mengaku kalau semua berjalan normal. Hanya aja kualitas kokain yang mereka terima kurang baik di batch terakhir ini. Dan apa tanggapan Lalo? Show me. Lalo Salamanca adalah karakter yang dedicated. Sekecil apapun kemungkinan dia akan menjaganya. Kini dia pun dibawa ke rumah pengedaran. Whoa! Not going in there! Yo! Mouse, it's okay. Mereka semua tentu nggak tahu kalau Lalo adalah pemilik dari kokain yang mereka jual. Lalu melihat setiap detail dari produk itu. Di sini, Nacho kembali menegaskan kalau nggak ada hal yang mencurigakan. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua produk murni keluar dari truk Gustavo. Tapi disinilah kita melihat Lalo punya jam terbang yang jauh lebih tinggi dalam hal ini. Hanya dengan melihat produk itu, dia tahu mana yang produknya, mana yang bukan. This shit's not ours, man. Yeah, you deserve it. Kita kembali ke Jimmy. Di malam itu, Kim akhirnya memberikan hadiah atas kembalinya lisensi Jimmy. Tapi tentu masih dengan nama lamanya. There's also this. World's second best lawyer again. Bagaimanapun, Kim masih belum bisa menerima logik dari keputusan Jimmy ini. Setelah semua perjuangan berat yang mereka lakukan, kini lisensinya malah digunakan untuk membantu orang-orang berbuat kriminal. Tapi, Jimmy menolak statement itu. Kata membantu gak relevan. Karena tanpa Jimmy sekalipun, orang-orang bodoh itu akan tetap masuk penjara. Jadi, dia murni hanya meraup keuntungan di sini. Karena pasarnya udah ada. I'm just worried about how this reflects on you. This is why this works. I go too far, and you pull me back. Disinilah Jimmy menjawab pertanyaan yang sesungguhnya. Jimmy mengaku pada Kim bahwa dia nggak akan lagi menggunakan nama Jimmy Miguel. Karena nama itu adalah versi pecundang dari Chuck Miguel. Kini dia harus move on dan mencapai kesuksesannya sendiri. Karena masa depan cerah menunggu di depan sana. Dan dia menyukai itu. Sorry. I just can't see it. Berpindah pada keesokan harinya. Di siang itu, Lalo diundang untuk datang ke gudang Gustavo. Seperti biasa dengan gayanya yang friendly, dia mendatangi Gustavo dan Juan Bolsa. Tapi percakapan di sini terlalu serius untuk sekedar basa-basi. Juan Bolsa adalah tangan kanan Don Eladio. Dia mengatur seluruh kelancaran logistik. Dan dia tahu hubungan Lalo dan Gustavo tengah memanas. Oleh karena itu, Gustavo berniat melakukan pengakuan di sini. Memang, Best terakhir mengalami penurunan kualitas. Karena dia terpaksa membeli kokain dari penjual lokal. Karena dia harus menutupi produk yang dicuri oleh pria bernama Werner Ziegler. Dan Gustavo tahu kalau Lalo mengenal orang ini. I must apologize. Sincerely. What construction project? Cerita ini tentu nggak cukup meyakinkan Lalo. Dari tatapannya juga Gustavo nggak cukup kuat untuk mendukung cerita ini. Maka dari itu, Gustavo dengan senang hati akan menunjukkan proyek yang tengah dia kerjakan. This would be the most advanced inline killing system in the Southwest. Tapi tampaknya, Lalo lebih tertarik pada Mike. Dan atas izin Gustavo,
Lalo ingin bertemu dengan pria ini. Michael, please meet my associate. Sikap Lalo di sini sangat-sangat friendly, berbanding terbalik dengan Mike yang begitu dingin. Singkat cerita, Bolsa memastikan bahwa mulai saat ini gak ada lagi perselisihan. Ini perintah langsung dari Don Eladio dan gak seorang pun yang bisa membantah. South wall's gonna look beautiful. ¿Por qué estás en el norte? Para así no nos comportamos de este lado de la frontera. Mira. Sesampainya di luar, Bolsa memohon untuk berhenti memata-matai Gustavo karena itu gak akan berakhir baik untuk mereka berdua. Después de que mi tío le metió un balazo en la cabeza a su noviecito. Satu hal yang Lalo harus ketahui, bagi Gustavo semua adalah bisnis, gak ada dendam pribadi yang dilibatkan. Tapi tampaknya Lalo gak peduli. ¿Tú confías en Frink? Con tal de que traiga lana, Eladio está contento. Está bien, no hay nada más de qué hablar entonces. Berpindah pada malam harinya. Di sebuah jalan seperti perkumpulan geng gitu, orang-orang beramai-ramai mengantri pada sebuah booth. Tampilan dari orang-orang di sini kriminal semua. Ternyata Jimmy berjualan di sana. Gak hanya ponsel yang kini dia jual, tapi juga layanan hukum. Jadi jualan handphone ini semacam transisi untuk memperkenalkan jasanya. Karena sebelumnya orang-orang kan mengenal sebagai pedagang ponsel, bukan pengacara. Semua dia layani dengan sangat profesional. Bahkan saat semua stok ponsel itu habis, antrian masih panjang aja nih teman-teman. Jimmy tentu gak mau kehilangan kesempatan. Bagi mereka yang gak kebagian ponsel, dia memberikan diskon 50% untuk jasa pengacaranya. Orang-orang tentu gak tertarik, kayak ngapain sih gitu. Tapi mulut Jimmy bisa merubah segalanya hanya dalam hitungan detik. Remember, 50% off. All right. Well done, Magic Man. If you were gonna die, you'd be dead already. Now step out of the truck. We got things to do. Berpindah pada keesokan harinya. Di pagi itu, seluruh kru Warner diberangkatkan menggunakan truk. Ternyata, semua kru akan dipulangkan ke Jerman. Meski proyek mereka belum selesai, mereka tetap mendapat bayaran penuh. Dengan catatan, kerahasiaan ini tetap berlaku selamanya. Masing-masing mereka telah diatur akan berangkat dari bandara mana. Mobil dan rute disiapkan, mereka tinggal mengikuti perintah dan pulang. Tapi saat giliran Kai, dia mempertanyakan kenapa harus menggunakan opsi ini pada Warner. Ini tentu mengangkat kembali kepahitan yang dia rasakan di malam itu. Dan apa jawaban Mike? Pukulan ini adalah bentuk pelampiasan Mike atas semua ini. Karena semua ada maknanya. Kini mereka semua telah mendapatkan kunci dan instruksi masing-masing. Dan mereka akan segera pulang membawa trauma seumur hidup. It was worth 50 of you. Di malam harinya, Mike menemui Gustavo. Karena ini adalah akhir dari segalanya. Ternyata, semua ini belum berakhir nih teman-teman. Gustavo mengaku bahwa proyek akan kembali dilanjutkan setelah dia membereskan Lalo. Karena orang ini dianggap sangat mengancam bagi Gustavo. Dan selama itu berlangsung, kesepakatan akan tetap sama dan Mike akan terus dibayar. Call it a retainer. Namun, Mike tampaknya nggak lagi senang dengan tawaran ini. Ditambah lagi dengan cara Gustavo menilai nyawa Warner. Keagresifan Mike ini akhirnya membuat Gustavo geram. Compensated. I would choose my next words very carefully if I were you. You keep your goddamn retainer. Who else? 50% off. 50% off. Dude, that's almost half. Sesuai prediksi Kim, kemunculan Saul Goodman hanya membantu para kriminal untuk menjadi lebih kriminal lagi. Seperti dua begundal bodoh ini. Dari yang tadinya jajan kokain 3 kali seminggu, kali ini 3 kali sehari. Skema ini sebenarnya sesuai dengan prediksi Jimmy. Makin banyak orang bermasalah, makin banyak juga uangnya. Berpindah ke Nacho.
Saat tengah meniduri pembantunya di malam itu, dua sosok orang asing datang menyekapnya. Ternyata mereka adalah orang Gustavo. Nacho diseret paksa untuk dibawa ke suatu tempat di mana ayahnya tengah bermain domino bersama teman-temannya. Hey, why is he doing this? I did everything. Wait. Kini Victor pun menuju ke dalam. Dia mendekati ayah Nacho dan yang terjadi. Just tell me what you want me to do. Ya, ini adalah ancaman Gustavo. Bukan karena Nacho membuat kesalahan, tapi untuk menunjukkan inilah bayaran apabila dia nggak mengikuti perintah. Karena perintah yang diberikan kini cukup berat. Nacho diminta memberikan seluruh informasi tentang keberadaan dan rencana Lalo. I'll find a way. I'll make him trust me. Berpindah pada keesokan harinya, Mike mendapatkan panggilan telepon dari Stacy menantunya. Dia mengaku membutuhkan bantuan Mike untuk menjaga Kelly di hari ini. Mike tentu senang dengan permintaan ini. Seiring berjalannya waktu, Kelly kini semakin pintar dan tahu banyak hal. Di tengah obrolan mereka yang menyenangkan ini, gadis mungil ini menanyakan beberapa hal tentang ayahnya. Disinilah wajah Mike perlahan berubah. Tampaknya, Mike mengalami trauma setiap kali mendengar nama anaknya. The bad guys got him. I told you to make those even. I am. No, you're not. Traumanya membuat Mike sangat emosional saat menyangkut soal kematian anaknya. Bahkan pada anak kecil seperti Kelly, Mike gak bisa menahan amarahnya. Kita kembali pada dua begundal bodoh tadi. Dari uang curian terakhir, mereka kembali membeli kokain. Tapi kali ini dalam jumlah yang sangat banyak. Hey, why you doing that? Quit that, fool! Karena hal ini juga, penjaga menghubungi Domingo untuk menyelesaikannya. Pipa pun kini dibuka. Tapi sialnya, polisi patroli lewat saat Domingo sedang memperbaiki pipa itu. Semua orang lari. Domingo yang lagi berada di atas nggak mungkin bisa kabur. Nggak ada kecurigaan di sini. Hingga Domingo tertangkap sementara Lalo dan Nacho memantau dari jauh. Sialnya, barang mereka masih tertinggal di dalam. Nilai dari barang itu tentu sangatlah besar. Tapi petugas narkoba telah datang. Mereka akan segera menggeledah tempat itu. Jadi nggak ada harapan. Wait, where are you going? ¿Qué está? No. No mames. Oh, look at that. Effort yang dikeluarkan Nacho di sini sangatlah besar. Tapi gue yakin kalian tahu kenapa dia mengambil resiko ini. Kini semua stok telah dia kantongi. Yang jadi masalah, gimana cara dia keluar dari sana? Did they get him? They must have got... Yes, Nacho kembali ke mobil sebelum Lalo menyelesaikan ucapannya. Aksi ini seketika merubah pandangan Lalo terhadap Nacho Varga. Suzanne, I think we have something in common. Kembali ke aktor utama kita. Hari-hari Jimmy sejak menggunakan nama Saul Goodman benar-benar sibuk. Hanya dalam hitungan hari, kliennya kini telah berjumlah 45 orang. Ya bayangin aja semua kriminal ke dia semua. Kasus yang udah fix kalah bisa dia menangkan. Caranya tuh ada banyak. Mulai dari menghadirkan saksi, bukti palsu, pokoknya semua penuh trik. Jimmy sempat bertemu Howard di kehektikannya ini. Entah ada angin apa, Howard sempat mengajaknya makan siang bersama. Tapi Jimmy... Any chance you're available for lunch sometime? Really? Yeah, have Julie call my people. I'm in the book. Ya, Jimmy terlalu sibuk untuk itu. Kebetulan, salah satu dari klien Jimmy di hari itu dituntut oleh Susan. Wanita ini tentu membenci Jimmy, pastinya. Dan tahu cara Jimmy menghandle ini. Okay, let's review. Your sister Nancy attacked your girlfriend, also named Nancy. Oh no. Ya, lift tiba-tiba rusak yang membuat mereka mau gak mau harus terperangkap di dalam sana. Dengan ini, urusan mereka pun dibahas saat itu juga. Tanika Berman, 14 months jail. 16. Selesai dengan urusan itu, Jimmy berjalan keluar sambil menikmati es krimnya.
Tapi tiba-tiba Nacho datang memalang mobilnya. Entah apa tujuannya, Nacho membawa Jimmy pergi sebelum dia selesai menikmati es krim itu. Get in. Di awal episode 3 ini, kita dibawa lebih dekat dengan es krim tadi. Seekor semut merah mulai berjalan mendekati. Dia memeriksa keamanan dari es krim itu. Gak langsung dimakan, tapi diputer-puterin dulu. Setelah merasa aman, satu persatu dari rekannya dia undang. Dan kini, semut ketiga, keempat, kelima pun datang untuk menyantap. Dan hanya dalam hitungan jam, ratusan semut kini berada di tempat itu. Mereka menggerogoti es krim Jimmy dengan sadis. Dan semua metafora ini tentu ada artinya. Gue tahu kalian bisa menganalisanya sendiri, jadi silakan tulis di kolom komentar. Kembali ke Jimmy. Selama di perjalanan, Jimmy tampak ketakutan. Sempat terpikir untuk meloncat kabur, tapi dia tahu kalau itu bukanlah pilihan yang bijak. Singkat cerita, Jimmy dibawa pada sebuah bengkel, yang artinya Lalo telah menunggunya di sana. Can I talk? Jimmy masih bingung di sini karena Nacho nggak memberi clue apapun yang mereka inginkan. Setelah didiamkan selama beberapa menit, barulah Lalo berbicara. Dia mengaku mengenal Jimmy dari sepupunya Tuco. Jimmy dianggap memiliki mulut yang hebat. You're the guy with a mouth. What they call her? Business. You know the Tuco I know? He would have skinned them alive and let the buzzards eat their eyeballs. You go blah blah blah, and they walk out of there. I mean, it's amazing, really. Maka dari itu, Lalo ingin Jimmy kembali menggunakan mulut saktinya itu. Seorang dari bawahan mereka ditahan oleh polisi. Dan tentu mereka nggak ingin orang ini berbicara asal. Jimmy tentu takut untuk berurusan lagi dengan orang-orang kartel ini. Maka dari itu, dia menawarkan ponsel ajaibnya. Ponsel yang nggak bisa dilacak. Jadi Lalo bisa berbicara sendiri. You're the guy for this. Terrific. That's the only word for it. Bagaimanapun, menolak tawaran ini bukanlah ide yang bijak. Maka dari itu, Jimmy meminta bayaran yang gak tanggung-tanggung nih teman-teman. Meski hanya bertugas menyampaikan pesan, dia meminta $7.900 untuk pekerjaan ini. Terdengar seperti gak masuk akal. Tapi tanggapan Lalo... Sure. Let's make it 8. Well, okay. Then other. Kita pindah ke Mike Ehrmantraut. Sejauh momen ini, Mike masih terlihat frustasi atas kejadian terakhir. Ditambah lagi dengan kejadian Warner. Pelayan bar bahkan dia minta untuk melepas salah satu foto yang ada di tembok itu. Sempat ditolak awalnya, tapi Mike bersikeras. Tampaknya, foto Opera House itu membawa kenangan pahit untuknya. Entah kemana dia berjalan di malam itu, Mike melewati rombongan anak-anak muda yang tengah minum-minum. Dia dihadang di sini untuk $20. Momen yang tepat untuk melampiaskan emosi. Hold up, Gramps. Berpindah pada keesokan harinya. Nacho yang tengah bersantai di siang itu didatangi oleh seorang tamu yang gak diduga-duga. Ayahnya datang ke rumah barunya. Nacho tentu merasa bersalah di sini karena ayahnya tahu cara dia mendapatkan semua kekayaan ini. ¿Cómo estás, papá? Obrolan sebenarnya cukup santai di awal. Si papa mengaku kalau seorang dari temannya menginginkan toko mereka. Dia memberikan penawaran di atas rata-rata. Dan si papa ingin tanggapan Varga tentang tawaran ini. Karena dia tahu anaknya lah orang di balik semua tawaran ini. Papá. No. No. Dime que estoy equivocado. Mírame a los ojos. Ni madres, yo no voy a oír.
Kita pindah ke pengadilan. Di momen ini, Kim benar-benar disibukkan dengan kasus pro bononya. Pro bono ini bisa dibilang jasa hukum untuk khalayak umum. Bayarannya nggak besar, tapi Kim menikmatinya. Saking menikmatinya, Kim sampai lupa dengan Mesa Verde. Richard pimpinan Swaker sempat menelponnya sebanyak 3 kali. Richard meminta Kim untuk fokus. Meskipun pro bono adalah pekerjaan mulia, tapi Mesa Verde adalah sumber pendapatannya. Alright, I'm on my way. Di waktu bersamaan, Jimmy mendatangi Domingo di kantor polisi. Ini anak awalnya tengil, seperti yang kita lihat di Breaking Bad. Tapi saat mengetahui bahwa Jimmy adalah utusan Lalo, ini seketika membuatnya ciut. Jimmy meminta anak muda itu untuk menghafal skrip yang akan dia baca. Karena Domingo hanya boleh berbicara sesuai skrip itu. Dan ternyata, Hank Schrader melirik kasus ini. Dia adalah ipar dari Walter White di Breaking Bad. Seorang agen khusus DA yang kuat banget. Kalian udah bisa lihat lah dari tatapan matanya. Domingo, Molina, and wants to talk. Wow me. Sesuai skrip, Domingo membuat pengakuan. Tapi dengan ini, dia meminta Hank untuk menjamin kebebasannya. Hank menerima tawaran itu. Tapi pertama-tama, Domingo harus memberitahu asal dari kokain mereka. Dan persis di percakapan ini, Jimmy tiba-tiba datang. Seperti yang sering kita lihat di Breaking Bad. Ternyata, dari dulu dia emang senang ngemuk polisi. Skenario-nya di sini seakan-akan Jimmy menahan Domingo. Tapi Domingo tetap ingin membuat kesepakatan. Melihat taktik ini, Hank tentu nggak tertipu. You know what? We're not interested. There's no half mil. Never was. Yep. Bullshit. Mau nggak mau, Jimmy harus berhasil menjaminnya. Mereka akhirnya diberikan waktu untuk menginvestigasi informasi dari Domingo. Dan apabila informasi itu benar, kembali pada kesepakatan awal. That is a win-win for you guys. Give us a minute. Start talking. Domingo memberitahu bahwa mereka menyetor 2 kali seminggu dengan cara dead drop di lokasi yang sama. Tapi sebelum Domingo melanjutkan, dia ingin Hank memastikan bahwa kliennya bukanlah tersangka di sini. Karena apabila itu nggak terjadi, Hank setelah ini pasti akan memenjarakannya. His lawyer's a genius. So, like I said, there are these 3 dead drops. Kembali ke Kim Wexler. Sesuai permintaan Richard, Kim mendatangi lahan kosong tempat Mesa Verde akan membangun cabang baru mereka. Masalahnya, satu rumah menolak untuk digusur. Mereka udah melakukan segala cara dan mediasi, tapi nggak berhasil. Disinilah peran Kim dibutuhkan. Secara hukum, Pak tua ini telah menyewa lahan itu selama 100 tahun dan masih tersisa 70 tahun lagi. Yang dia nggak terima, pemilik properti bisa membeli kembali sewaan itu. Dan itulah yang tengah terjadi. Mesa Verde telah membeli semua lahan di tempat itu, termasuk tanah tempat Pak tua membangun rumahnya. Tapi apa yang Kim terima? You people are all the same. You're soulless money grubbers. And you think you can talk to me like I'm brain damaged. N.O. No! Kini, pria tua itu memaki Kim. Dia melakukannya secara personal. Kata-katanya terdengar tajam dan sangat menyinggung Kim. Secara nggak langsung, dia menegaskan bahwa Kim adalah perampas di bawah payung hukum. Kata-kata ini membuat Kim benar-benar murka. Listen to me. Do you think you're special? A contract means something. It's the law. Deal with it. That was amazing. Great job. Who exactly did I just set up? Kembali ke aktor utama kita. Selesai dengan urusan Domingo, Jimmy meratapi es krimnya yang telah digerogoti oleh semut. Ini terlihat seperti situasinya di saat ini. Dia bukan lagi pengacara nakal biasa yang manis dan penuh warna. Karena semut merah itu adalah simbol dari orang-orang jahat yang tengah menggerogotinya. Es krim itu gak bisa menolak kedatangan semut. Sama seperti Jimmy yang kini terperangkap dan gak bisa menolak perintah kartel. Sampailah pada malam harinya. Di malam itu, Kim kembali mendatangi kediaman Mr. Acker. Dia datang bukan untuk melampiaskan emosi, tapi dia datang dengan tulus. Kim mendatangi real estate dan mencarikan rumah pengganti untuk Mr. Acker. Rumah yang lebih baik dan hak kepemilikan tanah penuh. Ya,
Makian Mr. Akers yang tadi tampaknya begitu menguras Kim. Dia seperti menyadari bahwa makian yang pria tua itu sebutkan adalah kebenaran. Dia hanyalah diperbudak oleh korporat, melakukan segala cara untuk menemukan celah tanpa memperdulikan moral sebagai manusia. Karena Kim mengaku sejak kecil dia nggak pernah memiliki rumah. Jadi dia nggak tahu rasanya diusir paksa dari rumah sendiri. Tapi kini Kim menegaskan bahwa Mr. Aker nggak punya pilihan. Pria tua itu nggak menjawab pertanyaan ini. Di waktu bersamaan, Nacho diminta menghadap Gustavo Fring. Ternyata, dead drop yang dipasang lalu ditujukan pada lokasi tempat Gustavo menyetor uangnya pada kartel. Ini jelas lalu ingin menjebak Gustavo sambil menyelamatkan anak buahnya. Bisa-bisanya di kepikiran ini. Dan ini adalah masalah besar bagi Gus. Apabila dia mengosongkan dead drop itu, lalu akan mencurigai Nacho. Yang artinya, Gus kehilangan mata-matanya. The dead drops remain. Kembali ke Kim. Jimmy telah menunggunya begitu dia sampai ke apartemen. Gak ada percakapan di sini. Kim hanya terlihat frustasi. Dia mengambil botol bir itu dan melemparnya. Untuk membantu Kim meluapkan emosinya, Jimmy juga ikut melempar botol itu. Karena ada momen yang dimana kata-kata gak diperlukan. Berpindah pada keesokan harinya. Pagi itu, Jimmy menemui dua begundal bodoh yang tempo hari ditangkap polisi. Tawaran yang diberikan Jimmy cukup simpel di sini. Jimmy akan membuat mereka menjalani rehab. Tapi bukan yang benar-benar rehab. Karena rehabilitasi versi Jimmy hanya nama aja. Mereka akan tetap dibebaskan. Tapi bayaran untuk jasa ini adalah $4,000. Say what? Yo, don't play us like that. What about 50% off? That is 50% off. Mendengar angka ini tentu membuat mereka berubah pikiran. Mending pakai pengacara gratis aja yang udah disediain pengadilan. You twerps even know who I am? I am Saul Goodman. Come on, man. Don't be like that. Hey, we're sorry, yo. We're sorry. Di siang harinya, Jimmy melakukan pertemuan dengan Howard. Howard tentu penasaran apa arti sebenarnya dibalik nama baru Jimmy ini. Dan cara Jimmy menjelaskan nggak pernah gagal membuat pimpinan HHM ini terkesan. Well, tell me about Saul Goodman. Well, Saul Goodman is, he's the last line of defense for the little guy. He's a righter of wrongs. He's a friend to the friendless. Wow. Bagaimanapun, nama belakang Jimmy adalah ikon bagi HHM. Maka dari itu, Howard meminta Jimmy untuk kembali mengambil legasi itu. You want me to work for you after all this shit that's happened between us? Oh, as far as I'm concerned, that's between you and Chuck. Howard memahami persis, hubungan mereka nggak begitu baik belakangan ini. Maka dari itu, inilah cara dia menebusnya. Tapi ekspresi Jimmy di sini benar-benar ngeselin. Dia ngebuat orang ini semakin berdosa atas semuanya. Look, it's simple for me. You're smart. You're scrappy. You're a go-getter. You don't wait for things to happen. You make them happen. Howard, You don't have to answer right now. Kali ini nggak ada basa-basi lagi. Howard mengaku menginginkan pikiran liar Jimmy. Jimmy dianggap bisa melihat sesuatu di saat semua orang mengabaikannya. Sementara itu, kita kembali ke Kim Wexler. Rapat tentang pembangunan cabang Mesa Verde kembali dibahas di siang itu. Kim meminta Kevin untuk mempertimbangkan ulang keputusan ini dengan melakukan relokasi tempat. Semua kata-katanya dibungkus dengan sangat rapi di sini. Tapi balik lagi, secara logik mereka nggak mengusir siapapun. Kevin memastikan bahwa mereka membangun cabang di lahan milik mereka sendiri. Kim, let me ask this real plainly. Is Lot 1102 our land or not? As far as the law goes, yes. Maka dari itu, Kevin gak akan membiarkan siapapun mengatur mereka di tanah mereka sendiri. Jadi keputusannya mereka akan tetap menggusur rumah pria tua itu. Sejauh momen ini, Kim menunjukkan sign kalau dia peduli dengan Mr. Aker. Kembali ke Jimmy. Di siang itu, Jimmy menghadiri sidang dari seorang kliennya. Kliennya dituntut atas tuduhan perampokan kasir di sebuah minimarket.
Lelaki tua itu bersaksi bahwa dia melihat dengan jelas. Dia nggak meragukan lagi tentang hal itu. Jimmy berkali-kali mengkonfirmasi tuduhan ini. Mengingat Pak Tua itu udah kerja 11 jam. Ditambah lagi kejadian terjadi pada malam hari. Tapi Pak Tua tetap menolak karena kesaksiannya nggak perlu diragukan lagi. Yes, and he was right up in my face. Absolutely. It's him. Now, would you be surprised to learn, Mr. Harkness, that the person you just pointed to is not the defendant? Ternyata Jimmy secara ilegal mengganti terduga dengan orang lain. Ini tentu menipu semua orang di ruangan sidang. Tapi intinya, tuduhan pria tua itu telah gagal. Dan kini nggak ada bukti lagi untuk menahan kliennya. Adjourned. Two sweetest words in the English language. Mistrial. Is everything okay? Tapi ternyata, tujuan kedatangan Kim bukan hanya untuk itu. Dia membutuhkan bantuan Jimmy untuk menyelesaikan kasusnya. Ini adalah untuk pertama kalinya Kim meminta bantuan Jimmy. Scene pun berpindah ke Gustavo Fring. Entah kenapa, tensinya di malam itu tinggi banget. Dia memarahi manajernya karena quality control yang gak beres. Tapi ternyata masalahnya lebih besar dari itu. Karena dead drop akan segera dilakukan. Di tempat berbeda kita melihat Hank dan Steve telah mulai melakukan pengintaiannya. Hank memastikan bahwa mereka harus menangkap targetnya hidup-hidup. Ternyata inilah yang membuat Gustavo gugup. Apabila orangnya itu tertangkap, itu akan membuat masalah baru yang lebih besar lagi. Singkat cerita, dead drop pun dilakukan. Uang pun diambil dari gorong-gorong itu. Tapi di sini, pria itu membuat kesan seakan-akan dia ngelihat Hank. Sehingga bisa menjadi alasannya untuk melarikan diri. Menyadari pelarian ini, Hank segera mengejarnya. Situasi di sini menegangkan banget. Karena andai targetnya lepas, semua petunjuk menghilang dan Domingo harus dilepaskan. Dan yang terjadi... Ya, pria itu berhasil melarikan diri. Hank telah masuk perangkap. Karena ternyata di bawah tempat itu ada terowongan yang membuat orang Gustavo menuju jemputan Victor. Singkat cerita, mereka kehilangan target. Satu-satunya yang mereka dapat hanyalah uang senilai $700,000 dari dead drop. Bagi Steve, ini adalah prestasi. Tapi tidak bagi Hank. Circle up. I just want to thank you all for a successful operation. So some major dickwad of a dealer's hurting tonight. All clear. Berpindah pada keesokan harinya. Di pagi itu, Jimmy mendatangi kediaman Mr. Acker atas permintaan Kim. Pria tua itu jelas sudah muak berurusan dengan yang beginian. Dan ternyata, tujuan kedatangannya bukanlah untuk membela Mesa Verde, melainkan ingin membantu Mr. Acker. Proposal yang diajukan Jimmy membuat keadaan seketika berbalik. Pria tua itu menyadari kalau mereka memiliki visi yang sama. Dan tampaknya, Jimmy menemukan sesuatu yang bisa membuat Mr. Acker menang. Dan hanya butuh waktu kurang dari 5 menit, kesepakatan antara Jimmy dan Mr. Acker pun terjadi. Guess who's got a new client in Tucumcari? How the hell did you convince him? Singkat cerita, sampailah pada malam harinya. Di malam itu, Jimmy mendatangi sebuah rumah mewah secara diam-diam. Dia membawa satu tas penuh bola bowling. Entah apa maksud dari semua ini, dia mulai melempar satu persatu dari bola itu. Tapi tampaknya itu adalah mobil Howard. Loh. Di waktu bersamaan, Mike kembali mabuk dan lewat di jalan yang sama tempat terakhir kali dia dipalak. Tapi kali ini, orang-orang itu telah menunggu kehadiran Mike. Mike diserang dari belakang. Dan yang terjadi... Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Mike akhirnya tersadar. Tapi tampaknya dia berada di suatu tempat yang sangat asing nih teman-teman. Luka-lukanya juga telah diobati. Tempat ini semacam pedesaan yang berada di tengah gurun, jauh dari perkotaan. Yang jadi pertanyaan, gimana bisa dia sampai ke sana? Kevin, you want to stick around? Your dad's in this. What?
Akhir episode 4 ini meninggalkan banyak sekali pertanyaan. Mulai dari kerandoman Jimmy sampai tingkah laku Mike yang sangat jauh dari bayangan kita. Well, kita bakal cari tahu maksud dari video ini di episode berikutnya. Jadi stay tune dan pastiin kalian udah subscribe. Buat teman-teman yang ingin support lebih bisa melalui Super Thanks membership dan Saweria yang ada di deskripsi. Gua Rev dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. And do you, Kimberly Wexler, take James Morgan McGill to be your lawfully wedded husband, till death do you part? I do. Okie dokie. You may kiss.